Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Asrianti Suryana dengan NIM 2010313220070 dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rifki Novriandana, SEMACC, MMAK, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Mangkurat. Materi yang akan saya sampaikan adalah sedikit materi mengenai produksi global, pengalih-dayaan, dan logistik. Yang pertama akan saya bahas adalah apa masalah utama dalam produksi bagi perusahaan. Nah, perusahaan internasional harus dapat menjawab 5 pertanyaan yang saling berkaitan. Yang pertama, di mana seharusnya kegiatan produksi ditempatkan. Yang kedua, apa yang harus menjadi peran strategis jangka panjang situs produksi asing. Yang ketiga, haruskah perusahaan memiliki aktivitas produksi asing atau mengalihdayakan aktivitas tersebut ke vendor independen. Yang keempat, bagaimana seharusnya rantai pasokan yang tersebar secara global dikelola, dan apa peran teknologi informasi berbasis internet dalam pengelolaan logistik global. Dan yang kelima, haruskah perusahaan mengelola logistik global itu sendiri atau haruskah mengalihdayakan manajemen ke perusahaan yang berspesialis dalam aktivitas ini. Kemudian kita akan membahas bagaimana strategi produksi dan logistik ini terkait. Pertama, kita akan mengetahui pengertian produksi dan logistik. Jadi produksi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan produk, sedangkan logistik adalah kegiatan yang mengontrol transmisi bahan fisik melalui rantai nilai melalui produksi dan distribusi. Kemudian bagaimana kaitan strategi produksi dan logistik ini? Produksi dan logistik harus mampu mengakomodasi permintaan dan responsivitas lokal dan memiliki responsivitas yang cepat pada pelanggan. Dengan adanya strategi yang tepat, maka dapat menurunkan biaya produksi serta menambah nilai penjualan suatu produk. Kemudian, bagaimana strategi dapat menurunkan biaya produksi? Ada dua cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam menurunkan biaya produksi. Yang pertama, menyebarkan produksi ke lokasi-lokasi yang paling efisien. Pilihan lokasi dalam hal ini ditentukan oleh usaha untuk meminimalkan biaya transportasi antara lokasi alternatif dan di bawah pengaruh aglomerasi ekonomi atau teori lokasi minimum biaya. Yang kedua, mengelola global supply chain secara efisien untuk memenuhi permintaan dan penawaran dengan lebih baik. Sistem global yang mana digunakan sebagai penghasil produk maupun layanan. Rantai pasokan global ini merupakan rantai pasokan yang mana akan melibatkan supplier atau penyedia barang dan juga pelanggan yang berasal dari negara lain. Kemudian, bagaimana strategi meningkatkan nilai penjualan? Nah, dalam meningkatkan nilai penjualan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk yang dijual dengan cara yang pertama itu melakukan quality control produk sebelum dipasarkan. Kalau ini kita bisa pakai dua sistem TQM atau Total Quality Management dan Six Sigma. Kemudian yang kedua, menghilangkan produk cacat dari pasar penjualan dengan cara memberikan fasilitas retur apabila pelanggan menemukan produk cacat di pasar dan mengganti dengan produk baru yang lebih baik. Kemudian melakukan quality control produk sebelum dipasarkan. Yang pertama ada TQM atau Total Quality Management, yang merupakan suatu pendekatan manajemen untuk suatu perusahaan yang terpusat pada kualitas untuk memaksimumkan daya saing perusahaan melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia,
proses, dan lingkungannya yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan dari pelanggan yang berdampak akan memberi keuntungan bagi seluruh masyarakat dan anggota perusahaan tersebut. Tujuan dari Total Quality Management ini adalah untuk memastikan konsumen puas dengan barang atau jasa yang diberikan, serta memastikan tidak ada pihak yang mengalami kerugian. Kemudian yang kedua ada Six Sigma, yang merupakan suatu sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai sumber dukungan dan memaksimalkan proses usaha yang berfokus pada pemahaman akan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan fakta, data, serta terus-menerus memperhatikan peraturan, perbaikan, dan mengkaji ulang proses usaha. Tujuan dari Six Sigma tidak hanya mencapai level Sigma tertentu saja, tetapi lebih pada peningkatan kemampuan perusahaan. Six Sigma akan berupaya untuk memperhatikan kesesuaian antara kinerja, produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada hubungan antara kualitas dan biaya. Kualitas sangat berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagaimana yang bisa kita lihat di sini, ada map hubungan antara kualitas dan biaya. Ketika perusahaan ingin meningkatkan kinerja atau kualitasnya, maka harus dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya pengerjaan ulang, dan menurunkan biaya garansi. Ketika perusahaan sudah dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya pengerjaan ulang, maka dampaknya adalah biaya produksi akan berkurang. Dan ketika perusahaan sudah dapat menurunkan biaya garansi, maka dampaknya adalah menurunnya biaya layanan. Dan hasil di antara keduanya dapat meningkatkan kualitas atau kinerja perusahaan, sehingga menghasilkan keuntungan yang meningkat.